Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang bertema Pancasila sebagai sistematika. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, saya sebagai moderator Muhammad Noval Ardiansyah dengan NIM 15. Saya Koifin Nela Bibun dari kelas PSO 1A, kelompok 5. Saya Septia Dwi Puspitasari dengan absen 020. Saya Michelle Celsilia Syahrani dengan nomor absen 13. Saya Rizky Saputra dengan nomor absen 027. Saya Gita Kairunisa dengan nomor absen 034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Fadila Syafat, absen 041. Pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Sedangkan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan baik. Secara terminologi, etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah, kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Etika Pancasila. Etika Pancasila secara umum artinya etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruknya kepada nilai-nilai Pancasila. Contohnya itu satu, nilai ketuhanan, yaitu bagaimana kita beretika terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, ada nilai kemanusiaan. Itu bagaimana etika kita memanusiakan manusia itu sendiri. Ketiga, ada nilai persatuan. Nilai persatuan artinya bagaimana kita membangun hubungan yang baik di dalam keberagaman rakyat Indonesia. Keempat, ada nilai kerakyatan. Artinya bagaimana cara kita sebagai rakyat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Terakhir, ada nilai keadilan. Itu bagaimana siapapun kita untuk bersikap seadil-adilnya kepada manusia yang lain. Oke, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bernegara. Jadi, Pancasila sebagai dasar serta filsafat bangsa dalam negara Republik Indonesia mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, kita harus belajar tentang sejarah-sejarah pada masa lampau negara Indonesia, di mana dalam sejarah tersebut banyak yang mengandung tentang apa itu kemanusiaan, rasa persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Serta kita harus mengedepankan dan mempercayai bahwa Tuhan itu satu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengamalan etika Pancasila. Sebagai masyarakat Indonesia, pastinya kita sudah mengetahui bahwasanya Pancasila juga merupakan pedoman yang memiliki nilai-nilai dalam beretika yang harus diamalkan oleh setiap warga negaranya. Pengamalan Pancasila sebagai etika sebagaimana telah dicontohkan dan dipesankan oleh para pendiri bangsa, ada 3 fitrah, dan fitrah yang pertama adalah semangat beragama atau ketakwaan kepada Tuhan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia bisa dicapai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan pengakuan ini artinya untuk mewujudkan cita-cita, untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, pesan bahwa kita memiliki kewajiban moral yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa, bukan saja di hadapan sesama, melainkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, selanjutnya ada fitrah yang kedua adalah semangat toleransi serta kekeluargaan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau mengatakan bahwa kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat
Indonesia, bukan Islam buat Indonesia, bukan Hadikusumo buat Indonesia, namun Indonesia untuk sesama. Maka dari itu, kita diwajibkan untuk membangun etika yang baik seperti semangat gotong royong, saling membantu, dan etika yang bernilai kemanusiaan yang lainnya. Selanjutnya ada fitrah yang ketiga, semangat pengabdian dan tanggung jawab. Nah, dalam fitrah yang ketiga ini telah diperbincangkan dalam hukum dasar oleh Muhammad Yamin yang mengingatkan kepada kita bahwa kita hanya diminta memperhatikan betul-betul, karena yang kita bicarakan ini juga merupakan hak rakyat. Kalau ini tidak terang dalam hukum dasar, maka ada kehilafan. Maka dari itu, nilai-nilai Pancasila semakin jelas bahwa harus diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak lagi nilai-nilai yang difitrahkan dari para pendiri-pendiri atau tokoh bangsa di masa lalu. Nah, makanya hendaklah kita sebagai para penerus bangsa untuk meneladani dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam beretika di kehidupan kita sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka dari itu kita juga bisa dibilang ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang harus senantiasa kita ingat adalah proklamasi kemerdekaan 1945, bahwa dalam hal itu merupakan awal perjuangan kita sebagai rakyat Indonesia untuk menggapai cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Bisa juga disebut dengan falsafah negara. Difungsikan untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan Pancasila sebagai solusi untuk menyelesaikan problem yang ada, salah satunya mengenai kerusakan lingkungan. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Berbicara tentang pengelolaan lingkungan hidup, tentu tidak bisa dilepaskan dari masalah aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam hal pengelolaan lingkungan hidup ini, sebab Pancasila ini merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5 yang harus diaplikasikan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut, yaitu sila pertama. Dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius, dapat diwujudkan salah satunya dalam bentuk menyayangi binatang dan merawat tumbuh-tumbuhan. Kemudian sila yang kedua, dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai-nilai perikemanusiaan, dapat diwujudkan dengan bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian sila yang ketiga, dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa. Contohnya adalah adat istiadat atau tradisi tentang larangan menebang pohon tanpa izin sesepuh. Kemudian sila keempat, dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan terkandung nilai-nilai kerakyatan, dapat diwujudkan dengan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab setiap masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Kemudian yang terakhir yaitu sila kelima. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Pengamalan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 4/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Bagian H yang mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Di video ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam faktor penyebab problem bangsa. Yang pertama ada korupsi, yang kedua ada kerusakan lingkungan, yang ketiga ada dekadensi moral. Korupsi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan mengambil hak orang lain. Bahaya korupsi itu ada 3. Yang pertama, dari kalangan masyarakat dan individu. Yang kedua, dari generasi muda. Yang ketiga, dari ekonomi bangsa. Faktor-faktor penyebab problem bangsa yang kedua ada kerusakan lingkungan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Contoh kerusakan lingkungan. Di slide ini terdapat gambar, yaitu pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Contoh yang ketiga dari faktor penyebab problem bangsa yaitu dekadensi moral. Dekadensi moral adalah suatu kemerosotan moral baik yang berada di suatu masyarakat luas. Kemerosotan moral tersebut biasanya terjadi pada bidang nasionalisme, keagamaan, dan sosial. Cara mengatasi dekadensi moral ada 5. Yang pertama, pembinaan masyarakat. Yang kedua, edukasi kepada anak sejak dini. Yang ketiga, memberi pendidikan karakter kepada para remaja. Yang keempat, memberi pengetahuan tentang nasionalisme, religius, dan akhlak. Yang kelima, memberi sanksi yang setimpal bagi pelaku. Dengan kelima itu, insya Allah dekadensi moral di bangsa ini dapat kita atasi. Berlaku sabar dalam membina dan memberi pengarahan yang semestinya. Saya Koevi Nirala Bigun dari kelas KESO 1A NIM 005. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jabal Al-Thoriq. Pertanyaannya adalah bagaimana Pancasila menghadapi era globalisasi? Apakah Pancasila akan juga mengalami berdampak terhadap perubahannya globalisasi? Menurut saya, di era globalisasi, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi. Tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa. Sehubungan hal tersebut, generasi muda sebagai pilar bangsa diharapkan memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme dengan tetap bertahan pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia meskipun banyak budaya asing masuk di negara Indonesia. Dengan berlandaskan Pancasila diharapkan pengaruh budaya asing bisa disaring sehingga generasi muda bisa menjadi generasi yang benar-benar cinta pada tanah air Indonesia apapun keadaannya. Saya Michelle Jalsulia Syahrani, absen 13, akan menjawab pertanyaan dari Miranda Aulia Maharani dengan absen 14. Pertanyaannya yaitu, bagaimana membangun kesadaran anti korupsi di berbagai lingkup, terutama mahasiswa berdasarkan Pancasila? Jawabannya,
Menurut saya, perlu diketahui bahwasanya kasus korupsi saat ini semakin meningkat dan melonjak tinggi. Oleh karena itu, untuk membangun kesadaran anti korupsi di lingkungan sekitar kita, terutama lingkungan mahasiswa sendiri, yaitu dengan cara melakukan berbagai macam pendekatan. Dalam hal ini, yang saya ketahui, pendekatan itu terbagi menjadi dua macam, yaitu pendekatan internal dan pendekatan eksternal. Pendekatan eksternal yang dimaksud adalah adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan bersifat memaksa orang untuk tidak korupsi. Kekuatan eksternal tersebut misalkan hukum, budaya, dan watak masyarakat dengan penegakan hukum yang kuat, baik dari aspek peraturan maupun aparat penegakan hukum. Demikian dapat terciptanya budaya dan watak masyarakat yang anti korupsi juga dan menjadikan seorang enggan untuk melakukan korupsi. Adapun dari kekuatan atau dari faktor internal sendiri adalah kekuatan yang muncul dari dalam diri individu dan mendapat penguatan dari dirinya sendiri, yaitu melalui pendidikan, pembiasaan, pendidikan yang kuat, terutama dari keluarga, yang sangat penting untuk menanamkan jiwa anti korupsi. Diperkuat lagi dengan pendidikan formal di sekolah maupun yang non formal atau di luar sekolah. Sama seperti di lingkungan perguruan tinggi sendiri, yaitu dapat dilakukan melalui pendidikan kepribadian, yaitu pendidikan Pancasila. Jadi, melalui mata kuliah ini sendiri, kita dapat menguatkan diri untuk tidak tergoda melakukan hal buruk, yaitu korupsi, di kalangan para mahasiswa. Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Lisa. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mencegah dekadensi moral pada masyarakat multikultural ini? Nah, dapat diketahui, dekadensi moral adalah suatu di mana tatanan masyarakat tersebut mengalami kemerosotan moral, baik itu akhlaknya, religiusnya, ataupun nasionalismenya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mencegahnya? Yang pertama adalah kita melakukan pembinaan masyarakat, di mana masyarakat yang multikultural ini membutuhkan pembinaan dari kita agar masyarakat tahu apa itu Pancasila dan bagaimana penerapannya, dan kita mengajarkan tentang agama-agama agar mereka mempunyai akhlak dan mengerti akhlak. Yang kedua adalah memberi edukasi kepada anak-anak sejak dini. Nah, mengapa harus anak-anak? Karena anak-anak itu memorinya masih mengikuti. Jadi anak-anak tersebut itu masih dalam artian masih nurut kepada kita, apa yang kita omongkan itu jadi motivasinya. Nah, jadi kita harus memberi mengisinya tuh tentang moral agar anak-anak tersebut dapat tahu dan menerapkannya saat dewasa nanti. Nah, yang ketiga itu kita dapat memberi pendidikan karakter kepada remaja. Mengapa harus remaja diberikan pendidikan karakter? Karena remaja itu masa akhir balik, di mana di masa remaja tersebut tuh mengalami kebingungan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kita harus mengarahkannya agar mereka tidak tersesat. Yang keempat adalah diajarkannya memberi pengajaran tentang apa itu nasionalisme, religius, dan akhlak. Nah, contohnya adalah mata kuliah Pancasila ini, di mana kita diajarkan tentang nasionalisme dan pendidikan moral. Nah, untuk mata kuliah lainnya bisa kita dapati tasawuf, qiraah ibadah, dan tentang agama-agama lainnya. Karena itu untuk memperkuat agama dan untuk memperkuat fondasi agama kita untuk masa kedepannya. Yang kelima adalah memberi sanksi yang setimpal bagi pelaku. Nah, mengapa harus diberi sanksi? Agar sang pelaku dekadensi tersebut itu diberikannya efek jera agar mereka itu tidak mengulangi lagi, dan dengan sanksi insya Allah akan terjadi masyarakat yang anti dekadensi begitu. Terima kasih. Saya Septia Dwi Puspitasari dengan absen 020 akan menjawab pertanyaan dari Randy Muhammad Yusuf
dengan absen 018. Pertanyaannya adalah, masalah korupsi merupakan masalah yang sangat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, serta korupsi sangat menyalahi prinsip-prinsip dasar Pancasila. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka bagaimana upaya pemberantasan korupsi perlu ditegakkan kembali melalui peran Pancasila? Jawabannya adalah, bertitik tolak dari hal tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu, yang pertama, perlu menyegarkan kembali spirit Pancasila sebagai upaya memecahkan persoalan bangsa yang begitu kompleks, sehingga Pancasila bukan hanya sekedar 5 poin yang harus dihafalkan atau hanya sebagai pemanis mulut yang tidak memberikan pengaruh apa-apa. Itulah sebabnya Pancasila dilahirkan sebagai standar ideologi dan moralitas bagi bangsa serta sebagai landasan pembangunan multidimensi. Lalu yang kedua, perlu penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen tanpa pandang bulu. Sebagai teori yang dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli, bahwasannya maju tidaknya negara sangat tergantung pada sistem penegakan hukum yang terjamin. Gagasan konstitusionalisme Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak dan pihak lain agar menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Undang-Undang Dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, sekalipun sesuai dengan dalil pemerintah berdasarkan hukum, bukan oleh manusia. Teori ini mengandung pesan bahwa sistem pengelolaan negara tetap berbasis pada prinsip-prinsip hukum tanpa harus mengorbankan kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah yang merupakan representasi negara terhadap yaitu bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi sosial. Undang-Undang Dasar dianggap sebagai jaminan dan hak ke hidup sosial dan ekonomi. Kejahatan korupsi merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai itu. Kemudian selanjutnya itu perlu Pancasila sebagai revitalisasi sebagai dasar filsafat negara dan menjadi prinsip prima bersama-sama norma agama. Sebagai prinsip prima bukan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama, merupakan dasar negara untuk seluruh masyarakat Indonesia berbuat baik. Pancasila merupakan suatu dasar negara yang dijadikan sebagai aturan untuk mengatur warga negaranya menjadi lebih baik, atau Pancasila merupakan suatu peraturan pemerintahan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara agar kasus korupsi tidak merajalela kemana-mana. Perlu dengan acara menyadarkan setiap warga negara untuk kembali memperdalam butir-butir Pancasila, yaitu melalui sosialisasi, diskusi terbatas, seminar, audiensi dengan masyarakat maupun dengan cara-cara yang serupa. Cara ini merupakan paling ideal agar setiap warga negara kembali ke Pancasila serta semua warga negara memiliki rasa tanggung jawab terhadap Pancasila. Jika hal tersebut kita lakukan secara konsisten, maka kita akan mendapat hasil yang sangat baik, yaitu seluruh warga negara kembali ke jalan yang benar dan korupsi pun dapat diberantas dengan cepat. Negara kita pun dapat kembali maju dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Saya Rizky Adisa Putra dengan nomor absen 027 ingin menjawab pertanyaan dari Atif Arifko. Pertanyaannya adalah, bagaimana nasib bangsa Indonesia jika dekadensi moral di negeri ini semakin parah dan negeri ini tidak dapat mengatasinya? Jawabannya adalah, masyarakat Indonesia tidak lagi berpegang teguh pada dasar negara yang akan menghilangkan identitas sebagai dasar bangsa. Oleh sebab itu, setiap individu harus membentengi diri agar tidak kehilangan identitas dan dapat menjadi penerus yang dapat menunjukkan eksistensi bangsa tersebut. Selain kehilangan identitas, dekadensi moral berdampak pada sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, seperti hilangnya toleransi dan menghormati sesama anggota masyarakat. Saya Anggita Khairunisa dengan nomor urut absen 034 dari kelas KESA 1A ingin menjawab pertanyaan dari Farah Unsuria Salsabila dengan nomor urut absen 044. Pertanyaannya yaitu, dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa. Dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek seperti pengakuan. Lalu, pengakuan apa yang bisa diterapkan dalam kaitan memecahkan masalah kerusakan lingkungan? Jawabannya yaitu, maksud dari pengakuan adalah pengukuhan terhadap Bhinneka Tunggal Ika suku bangsa dan budaya bangsa yang memberikan arahan dalam pembinaan kesatuan bangsa.
Pengakuan yang bisa diterapkan untuk memecahkan persoalan kerusakan lingkungan adalah kita harus bersatu agar bisa menjaga lingkungan alam supaya tetap lestari. Kemudian melakukan pembangunan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, serta memperhitungkan pengambilan kebijakan dalam pembangunan lingkungan di daerah. Kemudian, mengembangkannya melalui pelatihan dan penyuluhan untuk mendorong perilaku manusia dalam rangka melindungi sumber daya alam dan lingkungannya. Sekian dan terima kasih. Nama saya Dava Fadila Syafaat, absen 041. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizvi. Kenapa Pancasila dijadikan dasar dalam beretika? Pertama, kita hidup di Indonesia yang dasar negaranya adalah Pancasila. Jadi, Pancasila merupakan pedoman hukum yang ada di Indonesia, serta sebagai karakter bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila memiliki nilai-nilai yang penting dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar etika karena mengandung banyak kebaikan, sekaligus sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Sekian dari kami, dari kelompok 5. Semoga pembahasan dari kami bermanfaat untuk teman-teman. Saya selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok 5 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.